Ah, Kalau saya Bapak, kalau ada yang menghujat ya, Yesus di siap. depan saya, itu dia punya mulu saya kasih pindah di telinga. Serius. Iya serius Bapak, saya bicara. Kalau ada yang menghujat Yesus di depan saya kasih pindah dia punya mulut itu di telinga. Nah, sama seperti Bapak, kalau Iya, ada yang menghujat Yesus pasti Bapak marah kan? Benar tidak? dengar, dengar, dengar. Iya, kalau ada yang menghujat Siap, Yesus Bapak dengar. marah kan? Siap. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu dia terkutuk, Bapak emosi tidak itu? Sebenarnya tidak, tidak emosi juga. Karena di dalam Berarti diri apa? Yesus punya kasih. Oke, tapi apakah Bapak percaya kalau Yesus itu dia terkutuk? Tidak. Ah, tidak percaya. Ini bagus, Bapak. Ini bagus. Nah, tapi bagaimana tanggapan Bapak di Galatia 3:13? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di tiang salib? Siapa itu namanya? Jadi begini Bapak Lodi. Ah, jadi begini ya, silakan, silakan, Ah, silakan, silakan. Nah, ini dia sudah masuk ini. Pokoknya kalau dia sudah ada kode, jadi begini. Ah, ini memang agak panjang nih, silakan, silakan. Silakan. saya Oke, oke, silakan. saya senang Bapak Loding pintar di firman Tuhan. Nah, Oh, Bapak dari NTT ini karena kan? Dari begini logat saya Bapak. dari NTT, dari Rote ini. Ya. Dari Rote toh, Bapak dari Rote NTT toh? Jadi saya Sumba, Oh, Sumba. Oh iya, Sumba. Oke, Sumba oke. Siap. Timur. Oke, oke, siap. Lanjut, lanjut, Ya, Bapak. Sumba Timur. Lanjut. Iya, lanjut, lanjut. Silakan, Bapak. Ya. Jadi begini Bapak Loding. Terkutuklah manusia apa yang tergantung di salib itu. Iya. Artinya bahwa segala sesuatu yang seharusnya kita yang menerima kutukan itu. Seharusnya. Karena kita yang berbuat dosa. Manusia yang berbuat dosa. Mm. Tetapi karena kasihnya Tuhan itu ya lebih besar. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia mengambil alih semua. Sudah. Setiap kesalahan pelanggaran kita. Ya, dia mati untuk dosanya saya. Dia mati untuk dosa kita semua. Yang ada di bawah kolong langit ini di atas bumi ini. Oke, berarti semua dosa Termasuk manusia Bapak Luding juga. ditebus. Dia Oke, menanggung berarti setiap kesalahan kita. Oke, berarti Yesus mati terkutuk di kayu salib itu dia menanggung semua dosa orang, semua dosa manusia ya. Betul? Ya, dan tidak ada Oke. satu orang pun yang mau mati Oke. untuk orang yang Oke. baik. Siap, siap, siap. Tetapi Iya, saya paham. Oke, 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 saya paham, saya Karena paham. kasih Berarti Tuhan, dia mau mati Iya, untuk iya. orang berdosa. Iya, saya paham. Berarti Yesus mati di kayu salib menanggung seluruh dosa manusia, betul? Siap. Oke. Nah, ketika ada seorang muda memperkosa janda, apakah dosanya ditanggung oleh Yesus juga? Iya, betul. Innalillahi. Karena kasih Tuhan, ada kasih karunia, supaya itu orang bisa bertobat. Jadi kalau ada anak muda dia perkosa janda, itu dia punya dosa sudah ditanggung oleh Yesus juga. Yesus yang tanggung dia punya dosa. Sebelum dia tahu kebenaran. Wih, waspada janda-janda, waspada janda. Aduh, waspada. Waspada. Waspada, Bapak. Bapak, ketika begini, Bapak. Saya menjadi polisi, loading menjadi polisi. Berarti loading polisi atau tidak? Loading polisi. Oke, karena menjadi polisi. Bapak Karena memang Us, polisi. iya dengar. Bapak Us menjadi tentara, berarti Bapak Us tentara atau bukan? Tentara. Tentara. Nah, baru kita masuk ke dalil. Nah, ini Bapak. Ya, nih. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Berarti dia terkutuk atau tidak? Tidak, dia menanggung kita punya kutuk. Menjadi. Dia menjadi kutuk. Loading menjadi polisi, berarti loading polisi atau tidak?
polisi. Nah, dengan jalan menjadi kutuk, berarti dia terkutuk atau tidak? Tidak. Innalillahi, pilih-pilih kasih Bapak ini. Bapak dengar saya baik-baik Bapak ya. Bapak dengar saya baik-baik ya. Inilah hadir kami di sini. Inilah hadir kami orang Islam di sini membelajar Bible agar mau sampaikan kepada kalian, stop mengatakan bahwa anak Maria yang sangat dikasihi oleh Bapa yang di langit itu dia terkutuk di kayu salib. Karena menurut Ulangan nomor 27, menurut Ulangan pasal 27 nomor 25, di situ dia punya bunyi, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa mengatakan amin. Siapa yang menerima suap di 12 murid Yesus? Iya. Siapa? Siapa yang menerima suap di dalam 12 murid Yesus? Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa mengatakan amin. Di dalam 12 murid Yesus, siapa yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah, Pak? Yudas Iskariot. Berarti yang pantas terkutuk Yudas apa Yesus? Yudas. Kenapa Bapak bilang Yesus? Loh, saya tidak bilang Yesus, Bapak. Oke, Bapak tidak bilang Yesus. Galatia 3:13, terkutuklah orang yang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah, ingat, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Satu, siapa? Ayo. Hilang semua janji, semua mimpi indah. Hancur Bapak ini melihat dalil Paulus. Mungkin HP-nya mati. Gitu. Emang susah teman-teman, susah. Jangan kalian modal nekat di sini. Karena kami orang Islam itu sebelum kami berdiskusi seperti ini itu kami selalu belajar. Di sini sudah bisa membuktikan bahwa musuh kalian yang sebenarnya adalah Bible kalian sendiri, bukan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu. Tidak ada lagi keraguan di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ini bagi petunjuk seluruh manusia. Begitu. Jadi Al-Quran itu bukan kitab pembanding, kitab petunjuk. Nah, jadi kalian itu bermasalah bukan dengan Al-Quran, tetapi bermasalah dengan Bible. Ya, oke, silakan. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-6. Ya. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya teman-temannya. Oke. Ganti pemain. Babak kedua lagi. Halo Bang. Katolik Protestan. Aduh kabarnya. Ya. Pasien selanjutnya. Ampun Roma. Ya. Halo. Halo, Katolik Protestan Bang. Muslim. Oh ya sudah. Saya izin turunkan dulu ya. Kita carikan hoten dulu Pak ya. Oke. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan kita diskusi dengan santai tanpa ada hujatan ya. Ya. Oke. Pasien selanjutnya nomor antrian yang ke-6. Halo, Bronjong, Broson, Katolik Ya Protestan. bang, mari bang. Ya, mari bang.
Ribut di situ bang, cari tempat-tempat yang sunyi ada tidak? Aman aman bang, aman aman. Tadi malam kita naik bang, tapi kebetulan robek bang, ya mati lampu bang ya. Tuh. Mati lampu saja kau sibuk, bagaimana mati Tuhan? Kalau kalian mau naik diskusi itu, carilah tempat yang aman, yang bisa yang bisa ketika netizen mendengar atau melihat itu merasa nyaman. Itu ribut-ribut orang main gaple kiri kanan itu kau naik pula. Kalian lihat orang Islam itu kalau dia berdiskusi dia bilang sama anaknya, "Nak, jangan dulu ganggu Abi ya, Abi mau diskusi dulu, mau kasih waraskan oten-oten." Baru bilang sama istri, "Sayang, jangan dulu ganggu Abi ya, Abi mau waraskan oten-oten." Baru kita duduk. Istri beli rokok, beli kopi, beli cemilan. Didukung oleh istri. Ini kalian ditampa gaple pun kalian naik. Silakan. Carilah tanpa, nanti kembali ke rumah, duduk di kamar, begitu di belakang pintu. Ya, pasien selanjutnya. Ya, silakan yang mau naik, silakan. Alhamdulillah. Naik pula dia. Ya. Silakan buat oten-oten yang mau naik, silakan ya. Kita diskusi dengan santai. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi asbab hidayah. Ya. Oke. Ya, Rati. Halo. Halo. Iya. Silakan open cam, Bang. Tuh gara-gara ya mati Tuhan naik, mati lampu pula saya. Seperti itu Bang, ya ingin saya uraikan bahwasanya Katolik mengambil salib sebagai lambang keselamatan, justru itu adalah puncak daripada pembangkangan antikristus kepada Kristus. Silakan. Suaranya ini Bang, mic-nya terkunci. Ya oke, terima kasih Bang. Kalau saya memahami bahwa ayat itu penyaliban yang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu karena bertentangan dengan ajaran Yahudi pada waktu itu. Ya, sebelum turunnya Yesus itu kan sebagai perjanjian baru, ya toh. Sementara orang Yahudi itu tetap menjalankan tradisi serta kitab suci yang mereka jalankan, yang dibawakan oleh Musa. Nah, terus pada zaman itu juga Romawi yang memegang kuasa di sana, sehingga hukum yang berlaku itu adalah penyaliban, salib sebagai penyaliban itu. Karena itu terbawa oleh hukum Romawi. Andaikan hukum atau di Israel pada waktu itu dikuasai oleh bangsa Arab, mungkin hukum yang berlaku pada waktu itu adalah rajam, ya kan? Nah, kenapa kita berbicara tentang penyaliban? Karena memang itulah peristiwa kedatangan anak manusia. Dia harus menyelesaikan semua apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di bumi ini untuk memberitakan kebenaran itu. Itu yang saya tahu. Terus penyaliban itu sebagai lambang bahwa bukan lambang, sebagai penebusan, di mana di atas kayu salib itu Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Bahkan peristiwa di atas kayu salib itu banyak hal-hal yang terjadi, termasuk terjadinya gempa bumi,
kegelapan itu yang tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Baru yang disaksikan oleh murid-muridnya pada waktu itu. Nah, ketika Bang Suma yang selama ini sangat luar biasa menjelaskan Alkitab orang Katolik, ya, memahami bahwa penyaliban itu sebagai antikristus, memang betul kalau itu menurut orang Yahudi. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, penyaliban itu adalah sebagai tanda penebusan umat manusia bagi orang yang percaya kepada Dia. Jadi nanti mungkin Bang Suma katakan, kok bisanya salib menjadi titik akhir dari penebusan itu? Karena di atas kayu salib itu terakhir Yesus sebelum menghembuskan nafasnya, Dia katakan bahwa sudah selesai. Dalam arti dalam pemberitaan kebenarannya, pewartaannya sudah selesai. Yang memang sekarang sudah dilanjutkan oleh dilanjutkan oleh para rasul, setelah itu para rasul, dan sekarang dilanjuti oleh bapak-bapak gereja dan sampai sekarang. Itu yang diwartakan sampai sekarang yang dikenali orang Katolik itu, bermula dari Paus pertama Petrus itu. Jadi kalau dikatakan bahwa ini kita diskusi saja ya. Kalau kita mau hanya katakan bahwa penyaliban itu adalah antikristus yang dipercaya oleh orang Katolik, saya pikir bahwa bagi saya bahwa pemahaman itu sangat dangkal. Jadi begitu, Bang. Oke. Yang menyalib Yesus menurut Anda antikristus atau percaya Kristus? Iya. Kalau saya itu, Bang, yang menyalib Yesus itu adalah antikristus. Bagus. Nah, karena yang menyalib Yesus pada waktu itu adalah orang Yahudi yang tidak menerima pemberitaan kebenaran Yesus itu. Ya. Nah, yang sebagai pelaku yang menegakkan hukum pada waktu itu adalah orang Romawi karena berada di dalam hukum Romawi pada waktu itu. Nah, Oke. benar, Bang, kalau kita bilang bahwa orang Yahudi itu antikristus, betul, karena memang mereka tidak mau menerima pemberitaan yang dibawakan Yesus, termasuk ketika Yesus melakukan mujizat di kolam Siloam pada hari Sabat pada waktu itu, mereka menentang hal itu, mereka anti terhadap Yesus pada waktu itu, di mana bahwa tidak boleh ada orang yang melakukan penyembuhan pada hari Sabat, mereka anti. Yang kedua, mereka anti terhadap Kristus pada waktu itu, Yesus Kristus pada waktu itu, pada saat Yesus memetik gandum bersama para muridnya. Yang ketiga, Yesus mengatakan dirinya bahwa aku adalah anak Allah. Nah, memang mereka tidak terima, mereka anti dalam hal apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka tidak percaya. Anda katakan benar bahwa orang Yahudi adalah antikristus. Begitu. Sementara dalam pemahaman orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itulah dia datang sebagai juru selamat. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Nah, itu yang itu. Baik. Saya minta maaf kalau memang ada di luar dari pemahamannya Bang Suma di situ. Tapi saya memahaminya sebagai saya orang Katolik. Mungkin itu pemahamannya saya. Oke, baik. Jadi penyaliban ini dilakukan oleh antikristus. Nah, berarti ketika antikristus berupaya membunuh Yesus, berhasil mereka. Berarti penyaliban ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Betul. Salib adalah karya dari orang-orang yang tidak percaya. Salib adalah karya antikristus. Pertanyaannya, kenapa Kristen justru menjadikan kemenangan antikristus ini sebagai lambang agama? Itu pertanyaannya. Kenapa Kristen menerima salib sebagai keselamatan? Sedangkan andai saja seluruh Yahudi percaya kepada Yesus, penyaliban itu nggak ada.
Andai saja Yahudi seluruhnya percaya Yesus, menerima Yesus, maka penyaliban itu tidak ada. Nah, kalau penyaliban itu tidak ada, lalu cara Kristen selamat gimana? Berarti orang Kristen ini harus berterima kasih kepada antikristus. Sebab berkat mereka anti terhadap Kristus terjadi penyaliban. Akibat penyaliban, dosa Kristen dihapuskan, ditebuskan. Berarti antikristus itu adalah pahlawan bagi Kristen Katolik. Sebab andai saja mereka tidak anti kepada Kristus, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada penghapusan dosa untuk orang-orang Katolik. Kalau tidak ada penghapusan dosa untuk orang-orang Katolik, ya orang Katolik masuk neraka. Berarti antikristus itu adalah pahlawannya orang-orang Katolik. Tanpa mereka tidak ada penyaliban. Tanpa penyaliban, Katolik tidak selamat. Silakan. Ya, terima kasih. Yang perlu digarisbawahi tadi apa yang saya katakan, bahwa pemberitaan Yesus pada saat kedatangan Yesus ke dunia, dia memberitakan kerajaan Allah. Itu. Tetapi pemberitaannya ini tidak diterima oleh orang Yahudi pada waktu itu. Ya toh? Karena bertentangan dengan ajaran orang Yahudi pada waktu itu. Di mana di situ bertentangan dengan hukum Taurat, hukum sabur, atau hukum-hukum yang memang tertulis dalam kitab Kejadian, Keluaran, termasuk di Imamat dan lain sebagainya, di kitab kitab Bilangan, Ulangan dan lain sebagainya. Di situ tertulis semua mengenai tentang hukum-hukum orang Yahudi. Sementara kedatangan Yesus ini adalah dia membawa hukum baru. Makanya dikatakan bahwa Yesus adalah sebagai membawa perjanjian baru itu untuk menghubungkan kembali antara manusia dengan Allah. Dialah sebagai penghubung antara manusia dengan Allah. Supaya hukum yang tidak berlaku diubah. Contoh, hukum yang pertama. Hukum yang terutama, kasihilah Allah Tuhanmu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap dan bla bla bla. Nah, yang kedua, hukum yang kedua yang paling dia tekankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, itu di hukum Tauratnya. Sementara ketika hukum Yesus datang, dia merubah hukum itu. Bukan merubah, melengkapi hukum itu. Dia katakan apa? Minta maaf ya. Bukan merubah, tapi melengkapi hukum itu. Yesus katakan apa? Kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Dari sinilah orang Yahudi tidak menerima terhadap, mereka menganggap bahwa ini adalah ajaran baru. Yang bertolak belakang dengan hukum mereka atau ajaran mereka pada waktu mulai dari awal mereka mengenal Allah sampai kedatangan anak manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Abang Suma kalau mengatakan tadi bahwa penyaliban itu adalah sebagai antikristus, karena memang yang disalib itu adalah orang yang tidak suka dengan Yesus. Betul itu. Betul. Tapi itu orang Yahudi yang bertentangan dengan ajarannya mereka orang Yahudi pada waktu itu. Tuh. Jadi saya tidak tahu nanti bagaimana Abang Suma mengatakan. Nah, ketika Abang Suma katakan, loh, ketika kamu tahu, orang Katolik tahu bahwa penyaliban itu adalah antikristus yang dilakukan oleh orang Yahudi, kenapa mesti kamu tidak percaya? Kenapa kamu percaya dengan penyaliban itu? Ya tuh. Kan tadi Bang Suma
mempertanyakan itu. Kenapa orang Katolik memakai salib itu yang sebenarnya bahwa yang menyalibkan dia itu adalah antikristus atau anti kepada Yesus Kristus, ya toh? Pertanyaannya Bang Suma tadi di situ. Tetapi hal yang perlu diingatkan bahwa Yesus datang, kami yang percaya ini Bang, Yesus datang itu untuk menyelamatkan umat manusia Dengan cara menggenapi seluruh, sebelum kedatangan dia menggenapi seluruhnya, yaitu penderitaannya mulai dari bahkan bertentangan dengan hukum-hukum orang Yahudi pada waktu itu. Nah, berarti antikristus ini pahlawan kan? Bukan dikatakan pahlawan. Bagaimana Pak. mau menggenapi? Mereka bukan Bagaimana dikatakan mau menggenapi? Bagaimana kalau mau kita menggenapi? dikatakan pahlawan itu, Bang, berarti mereka memperjuangkan sendiri penyaliban itu. Mereka pelakunya, bahwa mereka juga yang disalibkan, ya kan? Ya enggak Sama dong. seperti Sudirman, dia memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan negara Indonesia ini. Yang Sama menyalib juga Yesus Sultan ini apa Hasanuddin, ya Yang kan? menyalib ini antikristus katanya kan? Sementara penyaliban ini adalah penggenapan. Akibat penggenapan menyelamatkan dunia. Berarti sebenarnya yang pahlawan penyelamat di sini bukanlah Yesus. Tapi penyelamat dunia adalah si antikristus. Kenapa jadi dibalik? Tanpa antikristus dunia tidak selamat. Tanpa antikristus Katolik tidak selamat. Coba kalau mereka tidak menyalib Yesus, apa yang digenapi? Bukankah penyaliban itu penggenapan? Sementara yang menyalib adalah orang-orang yang tidak percaya, alias antikristus. Berarti antikristus ini adalah pahlawannya Katolik. Coba Anda lihat narasi yang saya bangun berdasarkan Yohanes 11. Banyak orang yang percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana dong? Nah, kalau kita biarkan semakin banyak orang percaya, maka bangsa kita akan dirampas oleh Roma. Jadi gimana? Bunuh dia. Oke? Jadi orang-orang yang menyalib Yesus tidak menginginkan orang percaya kepada Yesus. Ingat Bang, Yohanes 3:16. Siapa yang percaya kepada anakku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebaliknya, siapa yang tidak percaya anakku, maka dia akan mati di dalam dosanya. Nah, siapa yang tidak percaya anakku ini? Yang menyalib Yesus. Berarti yang menyalib anakku adalah orang yang binasa. Lalu kenapa Katolik menjadikan pekerjaan orang-orang binasa ini sebagai simbol keselamatan? Malah mengatakan pekerjaan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu adalah penggenapan untuk menyelamatkan dunia. Ini kok dibalik-balik? Kenapa justru hal yang dibenci Tuhan dijadikan sebagai simbol keselamatan dunia? Itulah bukti Katolik ini adalah pengikut antikristus. Karena kenapa? Anda percaya terhadap karya mereka. Anda percaya terhadap ketidakpercayaan mereka kepada Kristus. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Anda menerima upah dari pekerjaan antikristus. Sekarang siapa yang menerima pekerjaan antikristus ini sebagai hadiah? Ya orang Katolik. Jadi orang Katolik itu harus berterima kasih. Wahai kalian antikristus, terima kasih. Berkat kalian menyalibkan Kristus, kami orang-orang Katolik dosanya ditebus. Kalau Anda mengatakan itu penggenapan, katanya narasinya dirubah. Wahai kalian anti-antikristus, berkat kalian penggenapan dosa waris terpenuhi. Terima kasih engkau telah membunuh Kristus sehingga dosa kami ditebus. Kan itu poinnya. Kalau Anda mengatakan kasih kepada Tuhan,
Maka antikristus ini harus percaya kepada Yesus. Dengan kasih kepada Tuhan mereka percaya kepada Yesus, tidak ada penyaliban. Dengan tidak ada penyaliban, Katolik seibarat ikan yang ketinggalan air. Tidak bisa selamat Katolik. Tidak ada antikristus berkarya. Maka penolongnya adalah antikristus, bukan Kristus. Kristus turun ke bumi hanya untuk Bani Israel. Aku diutus hanya Bani Israel. Akibat disalib oleh antikristus, hari ketiga dia keluar baru mengatakan apa? Pergilah ke Romawi, pergilah ke Athena, pergilah ke Indonesia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Sebelum disalib oleh antikristus, dia hanya berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi dalam hal ini juru selamatnya Katolik itu bukan Yesus. Juru selamat Katolik itu adalah antikristus alias iblis. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, muridnya orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu mana? Katolik. Katolik menyesatkan yang mana? Protestan. Protestan menyesatkan yang mana? Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Ortodoks. Itulah semua mereka yang menerima penyaliban karya antikristus sebagai orang-orang yang disesatkan oleh antikristus itu sendiri. Jangan diputar bang, jangan diputar. Yesus bukanlah pahlawan untuk Katolik, bukan. Yesus itu hanya untuk Bani Israel toh. Tapi seketika antikristus berkarya, masuklah Yesus dalam salib, disaliblah dia, hari Minggu bangkit dari kubur, disitulah baru dia berkata, pergilah ke Romawi, jadikan seluruh orang Romawi menjadi muridku. Tanpa antikristus menyalib, Yesus tidak disalib. Tanpa disalib, Yesus tidak dikubur. Tanpa dikubur, Yesus tidak bangkit. Tanpa bangkit, Katolik tidak selamat. Coba andai saja tidak ada antikristus, Yesus tidak disalib, Yesus tidak bangkit dari kubur, Yesus tidak mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Yang berlaku Matius 10:5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel, cucu Yakub. Katolik harus jujur mengakui bahwa sebenarnya juru selamat Katolik adalah si antikristus tersebut. Silakan. Iya, segitu dangkalnya bang, pemahamannya kita itu tentang penyaliban itu sampai kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan pahlawannya orang Katolik, tapi yang sebenarnya adalah yang menjadi pahlawannya antikristus. Segitu dangkalnya begitu. Artinya tidak tahu nanti bagaimana pemahamannya kita, menyangkut pemahamannya saya bahwa penyaliban itu adalah sebagai tanda bahwa sebagai tanda bahwa Yesus menyelesaikan pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia, begitu. Jadi Berarti pahlawan, berarti antikristus pahlawan dong. bukan Lalu pahlawan. gimana ceritanya? Bagaimana Yesus menyelamatkan? Abang, tanpa begini disalib? abang, permisi Bang Suma. Kalau dikatakan bahwa yang antikristus itu pahlawan, saya hanya mau katakan begini tadi, bahwa yang menyalibkan Yesus itu adalah orang atau orang Israel yang tidak menerima, tidak menerima, dengar dulu bang, yang tidak menerima terhadap keberadaan Yesus atau pemberitaan Yesus di Israel pada waktu itu. Tidak Ya. percaya, tidak percaya. Beda, bukan beda percayanya, tetapi ada Tidak percaya. beberapa penggenapan yang harus dia lakukan. Itu. Ya. Bagaimana bisa Jadi- menggenapi kalau tidak ada antikristus, Bang?
Caranya gimana? Iya, caranya begini Bang. Bukan Caranya bunuh diri. Caranya begini. Bunuh Yesus diri. datang itu membawa misinya sendiri, sementara orang Israel itu mempunyai hukumnya sendiri. Hukum Yesus sendiri dia bawa, dan hukumnya orang Israel itu mereka bawa sendiri. Iya. Yesus Walaupun menyelamatkan Yesus dengan cara itu apa? adalah orang Yahudi, tetap dari keturunan Israel secara manusiawinya, tetapi kealahannya dia, keilahiannya dia membawa hukumnya tersendiri, dia membawa pemberitaannya. Begitu. Begini aja Bang, begini aja. Katolik selamat karena apa? Karena pemberitaan Yesus. Pemberitaan yang mana? Kebenarannya mulai dari Injil Yohanes, pokoknya semua apa yang dia beritakan. Tidak hanya penyaliban, begini Bang, keselamatan itu tidak hanya terakhir di kayu salib. Makanya Yesus katakan, barang siapa yang tidak mengaku bahwa dia adalah anak Allah, artinya dia penyesat. Nah, jadi banyak hal lain yang dia sampaikan. Makanya kita dengan cara apa kita mengakui bahwa Yesus itu sebagai penyelamat? Ya, itu Katolik tadi. ini selamat karena apa? Apakah Katolik itu begini? Saya tanya balik dulu Bang. Apakah Katolik itu hanya dibenarkan karena peristiwa penyaliban? Lalu peristiwa apa? Yesus tidak pernah mengajar non-Yahudi loh. Yesus tidak pernah mengatakan, aku diutus untuk orang Katolik. Nanti itu muncul Bang, di Matius 28 nomor 9 setelah penyaliban. Keluar dari kubur. Lalu dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu karena apa? Karena keluar dari kubur bukan? Sebelumnya dia mengatakan apa? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lagian juga kalian kan tidak melakukan hukum Torah. Kenapa kalian tidak melakukan hukum Torah? Karena konon ceritanya Yesus sudah menebus kalian dari kutuk Torah dengan cara mati di salib. Terkutuk dia di salib karena kalian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di sini siapa? Katolik. Dengan jalan apa? Dengan jalan disalib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Untuk siapa Yesus terkutuk? Ya untuk kalian. Tanpa disalib, gimana kalian mau selamat? Iya benar. Caranya benar. Begini. Terkadang Bang Suma itu menyampaikan itu hal yang benar, tapi terkadang menyampaikan hal-hal yang ini gitu loh. Jadi enggak, Katolik ini selamat tidak karena pernah apa, memahami. Bang? Begini Bang, permisi saja. Katolik saya lihat selamat bahwa karena nanti ke apa? depannya Bang Suma ini orang yang jenius dengan apologet Katolik sajalah nanti ke depannya. Ya, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi saya yakin nanti itu akan Silakan, karena yang hadirkan, saya Bang. lihat begini, dari apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Bang Suma itu terkadang masuknya benar gitu loh. Iya. Nah, enggak, Katolik selamat karena apa? Itu dulu. Ya, apa ya, sudah Bang Suma sudah jelaskan tadi itu. Orang Yahudi selamat karena taat kepada Torah. Orang Katolik selamat karena apa? Ya, taat kepada perintah Yesus itu. Perintah Ajaran mana? Yesus itu. Ajaran yang mana? Ajaran Banyak yang mana? sekali Bang. Kenapa Banyak kalau sekali, tidak Bang. cukup waktu? Yang Tidak cukup mana? waktu Yang kalau kita mau mulai lagi yang dari mana? kitab Yohanes, mulai dari Yang mana kitab yang Katolik banyak sekarang sekali peragakan Bang itu yang berasal ajarannya. dari perintah Yesus. Markus, surat-suratnya Ibadah Minggu apa, bukan banyak perintah sekali. Yesus. Tidak bersunat bukan perintah Yesus. Natalan bukan perintah Yesus. Percaya pastor bukan perintah Yesus. Percaya kemudian pendeta jangan bukan kita ambil dulu ajaran. sisi-sisi lain itu Bang. Enggak, kan Kalau Anda kita- mengatakan banyak sekali. Begini, jangan dulu. Seluruh Kalau ajaran kita mau Katolik itu tidak katakan pernah itu, diajarkan Bang, oleh Yesus. Begini Bang, saya ini bukan pastor ya. Saya sudah mengaku dari awal tadi, saya ini kaum awam. Tapi saya hanya mengatakan bahwa apa yang saya katakan berdasarkan apa yang
menjadi pengalaman iman saya. Tetapi kalau kita mau terlalu melenceng jauh, di dalam gereja Katolik itu mempunyai 3 pilar iman. Bang Suma sudah tahu itu. Ya toh? Jadi tidak perlu saya jelaskan, dan kalau saya karena saya juga orang awam, ya, Bang Suma mungkin sudah tahu bagaimana doktrin dan dogma kekatolikan itu, ya. Nah, tetapi yang perlu kita diskusikan tadi ini malam bahwa ada apa yang Bang Suma tuliskan di atas itu, apa buktinya Kristen itu anti Kristus. Tapi kalau kita mau mengambang ke sana, tidak cukup waktu kita untuk 2 bulan, 4 bulan, bahkan 1 tahun untuk mengupas tuntas mengenai itu. Itu begitu, Bang. Oke, saya kira cukup, Abang. Oke, terima kasih Bang Suma diskusinya. Terima kasih, saudara. Siap. Mudah-mudahan nanti Bang Suma bisa juga bisa berdiskusi dengan orang yang lebih ini dari kita Katolik, seperti Baik. pastor-pastor yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi saya perlu jelaskan juga, tidak perlu juga kita mau cari pastor, karena setiap pastor itu punya bidang-bidangnya, atau punya imam, setiap imam itu punya bidang-bidangnya sendiri. Ada yang memang bidang hukum, bidang Kok bisa turun? Ada yang turunin ya. Silakan pastornya abang tadi naik. Pastornya abang kita yang tadi silakan naik. Halo Salome, semangat malam. Salome, semangat malam. Halo. Halo. Kawan, suara saya kecil ya? Enggak kan? Udah besar kan? Oke. Silakan yang lain ajukan permintaan. Ehonya. Cek. Oke. Halo, semangat malam. Halo. Lucu kan, nggak ada ehonya, lucu. Peka telinga saya. 1, 2. Cek 1, 2 tes mic. Oke. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Tidak nyangkut. Udah lama berarti. Orang ini lagi tidak ada ilmu. Halo, semangat semalam. Semangat malam, Bang Juma. Malam juga, Abang. Dari tadi ku dengarkan Bang Juma ini ngaur lah terus menjelaskan ini. Kayak mana ya Bang Juma? Buka kamera silakan biar saya terapi lagi. Silakan, Bang. Halo, Ya. Bang Juma yang ganteng. Ya, siap. Gimana, Bang? Berjanji dulu kita, Abang kan Islam pembawa damai. Ya. Jangan Abang suka-suka hati menurunkan orang. Aku Ya, pun Bang. nanti akan turun dengan damai, sopan dan santun. Kalau sudah tidak ada nilai edukasinya, untuk apa tahan? Kenapa nggak ada nilai tadi itu? Ya. Abang nggak bisa. Kok nggak bisa? Dari tadi Bang, dari tadi ku dengarkan Abang menjelaskan tema Abang ini semua ngaur karena Oke, temanya oke. ngaur, Baik, kan begitu. baik. Kalau begitu, salib itu karya orang percaya atau antikristus? Ngapain bahas salib? Tema Abang lah Tapi- bahas. Tema Abang ini loh. Ya ini, apa bukti Kristen itu antikristus? Saya mau tanya, Kristen itu artinya apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Antikris itu artinya apa?
Antikristus itu adalah yang mengaku pengikut Kristus tetapi tidak menjalankan perintah Kristus. Dari mana dapat abang arti itu? Fakta di lapangan. Arti antikristus saja udah salah abang. Makanya aku bilang Antikristus. perbaiki dulu Antikristus. temam itu. Antikristus Yohanes 1 Yohanes 1 nomor 2, 1 Yohanes 4 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, coba. nomor 6. Coba baca apa arti antikristus. Oke, Abang makanya aku bilang perbaiki temamu maka abang bisa menjawab. Ini tema udah salah. Bagaimana bang menjabarkan yang benar? bukti antikristus itu ada di Kristen. Apa antikristus saya bilang? Bukan bukti. Antikristus adalah orang yang tidak mengaku bahwa Tadi abang bukan itu abang bilang artinya. Ya, berarti, coba, abang berarti saya jujur sudah dong. berarti Abang jujur. berarti saya sudah jawab. Kenapa kau tanya lagi? Itulah artinya Anda idiot. Kok kasar? Sopan lah kita main. Enggak ada sopan bagi orang idiot kalau so intelektual. Kamu yang idiot. Temamu aja udah idiot. Udah salah. Apa tema saya? Nih, itu. Apa? Coba baca abang. Apa bukti Kristen itu adalah antikristus? Antikristus. Mana bisa ini menjadi tema? Kristen aja artinya pengikut Kristus. Bagaimana dia menjadi antikris? Sedangkan antikris aja adalah orang yang tidak mengakui Yesus sebagai yang sudah pernah sebagai manusia. Di mana itu tertulis? Orang yang tidak mengakui Kristus. Di mana itu tertulis? Kok di mana? 1 Yohanes tadi, abang bilang. Di mana? Di mana? 1 Yohanes. Di mana? Loh, 1 Yohanes pasal 2. Paten kali abang ini. Paten kali. Makanya tadi ku bilang bang, biar abang dikagumi pengikutmu, orang yang berintelek, perbaiki dulu temanya. Saudara nggak malu depan orang banyak. Coba dulu abang saya tanya, ngapainlah abang bahas yang tidak abang ngerti? Saya tanya dulu. Saya pakar. Pakar apa? Pakar Bible. Membuat tema aja udah ngawur. Bibelmu Tidak aja ngawur. perjanjian baru. Bibelmu tengah dulu Bibel yang kau tunjukkan itu. Bibel apa itu? Itu tidak ngawur. Kok tidak ngawur gimana? Apa bukti Kristen itu antikristus? Saya sedang ingin menjelaskan bahwa Kristen sebenarnya bukanlah pengikut Kristus tapi antikristus. Bang, itu sebabnya saya naik lagi karena dari tadi saya udah dengarkan abang menjabarkan ngawur. Apa sebabnya? Tema abang aja udah ngawur, maka menjabarkan pun pasti ngawur. Makanya saya bilang perbaiki dulu tema abang, baru jabarkan, itu baru benar. Dari tadi abang ngawur. Apa antikristus? Ya udah dibilang Kristen. Anda ke gereja colok pantat pendeta, jangan di sini. Cari gereja yang kira-kira lubang pantat pendetanya itu agak sempit. Masukkan tanganmu. Setelah tanganmu kau cabut, jilat sampai bersih. Biar otakmu waras. Kalau masih level anak TK, jangan kau naik sini. Apa bukti Kristen itu antikristus? Memang Kristen itu pengikut Kristus, katanya. Tapi justru mereka menyelimuti diri mereka dengan kata Kristus itu untuk menyembunyikan identitas. Padahal sebenarnya dialah anti itu. Halo, semangat malam. Ya, semangat malam juga. Katolik, Protestan, Islam. oh, semangat. Anda kena blokir. Biar kamu lari, kena kau. Mampus. Kau tidak akan muncul lagi di sini. Di Komalku kau tidak akan muncul lagi. Udah kau naik pakai tertawa lagi kau kecap.
Bangsu mah kejam kali, nggak ada cerita. Kalau orang idiot harus diblokir. Bisa jadi kau itu oten, aku Islam. Ya udahlah, kena lah itu. Silakan non muslim yang lain silakan. Jangan kayak pengisap pantat tadi, orang idiot. Gayanya aja selangit, otak gak cukup seupil. Makasih teman-teman yang sudah mendoakan doa yang sama buat kalian semua. Semangat malam. Malam. Kristen Katolik. Kristen. Baik, buka kamera bang, kita diskusi, tapi tolong pakai otak ya. Jangan kayak tadi itu kayak kambing diajak diskusi. Kalau Kambing, kamu sorry. pakai apa pantat? Kayak monyet tadi itu. Kalau kamu Buka kamera, silakan kita diskusi. kau colok itu pantat ustadmu. Buka kamera, jangan ikut-ikutan. Buka Colok kamera. itu pantat ustad. Sudah Anda dibawa. Anda belum bernarasi apa-apa. Oh, sudah. Cuman kesakitan hati aja kau pelihara. Hadapi saya dengan ilmu, ku bilang. Tak ada ustadku yang membodohi aku. Ustadku semua pintar, cerdas. Kalian itu yang dibodohi. Semangat malam. Malam. Halo. Katolik Protestan. Protestan. Buka kameranya, silakan. Ayo. Masalah generasi. Semangat malam. Halo, saudara binatang, selamat malam. Halo. Semangat malam. Buka masker. Buka kamera silakan. Buka maskermu. Udah, saya blokir ya. Kalau nggak ada nyali jangan naik komal. Bikin malu Kristen, mending kau blokir. Kristen kalau bisanya cuma makan babi, jangan coba-coba naik di komal. Mending kandang babi, urut-urut kaki babi, pantat babi, daripada naik sini kau bikin malu Kristen yang lain. Kau hadirkanlah pendeta-pendetamu itu yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas katanya. Jangan kau naik di sini. Halo, semangat malam. Kau jangan menghina-hina. Aku kok menghina? Buka kamera. Silakan. Anja. Kau nggak bisa buka kamera, kau kebanyakan makan babi kau. Kameramu kena kutuk. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam.
Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Makasih teman-teman yang mendukung. Bang Sukmajaya ada di bawah ya Bang ya. Selamat monitor abangku, sehat selalu. Teman kita dari mana San? Dari Perancis. Assalamualaikum. Dari Australia. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. Bang. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Selamat. Bye-bye untuk selamanya. Halo, semangat malam Saudara Johan. Malam. Katolik Protestan. Kristen. Buka kameranya Saudara Johan. Gimana mau debat kalau kau itu congor mulutmu busuk? Buka kameranya Bang, saya bukan pemakan babi. Yang congor busuk itu yang makan babi dong. Kau itu congor. Bang, habis makan babi mulut abang bau apa? Mulutmu yang babi. Abang kalau habis makan babi mulutnya bau apa Bang? Sudah ditahu tahu sampai langit. Habis makan anjing mulut abang bau apa anjing? Bau apa? Bau apa? Ah? Tidak ada otak. Yang nggak ada otak itu yang makan anjing, makan kucing, makan tikus. Kutanya dulu kau Johan, mulutmu kalau habis makan anjing bau apa? Johan, mulutmu bau anjing atau bau apa kalau habis makan anjing? Sudah ditahu trikmu, tidak ada ilmu pun. Anjing, kalau kau habis makan Johan mulutmu bau apa? Kebalik. Ulang. Anjing, kalau habis makan Johan mulutmu bau apa? Kau diajak diskusi baik-baik, naik buka kamera kau malah maki-maki. Dasar kau Kristen. Kau enggak usah konek begitu. Saya tidak akan mundur selangkah pun. Enggak usah kok. Lebih baik kau datang naik baik-baik Bang Suma, kita diskusi baik-baik ya Bang. Iya ayo. Jangan konek begitu. Ini si lepra penyakit pemakan pantat ayam ngapain dinaikkan? Jangan dinaikkan itu moderator, kok bisa blokir. Yang si gondrong itu gondrong pemakan kutu. Gak ada manfaatnya, gak ada gunanya. Halo, semangat malam. Halo. Blokir. Maaf saya blokir. Kalau ada yang naik diam-diam mau Kristen, mau Oten, mau apapun itu, apalagi kalau Islam pakai jilbab naik buka kamera ketawa cengengesan, blokir permanen. Nanti jumpanya di pintu surga. Halo semangat malam. Halo kawan. Katolik Protestan. Halo. Selamat. Oke, baik. Selamat, saya blokir. Islam binatang, Islam anjing, binatang kontol. Enggak jadi. Itu. Enggak jadi diblokir. Enggak jadi. Untung kau perlihatkan dirimu sebagai Kristen yang asli. Kalau tidak kena blokir kau. Aduh, parah. Untung kau sebut dirimu cepat Kristen. Kau ketahuan binatang. Aduh, parah si binatang ini. Naik ngamuk-ngamuk si binatang. Kata guruku kan, aduh Ananda, kau terlalu kasar sama orang itu. Mana ada. Kita orang Sulawesi tidak diajarin.
Apa ku bilang sama guruku? Guru, kalau muridmu ini lagi di atas panggung, tutup kuping. Tak perlu kau dengarkan. Karena apa yang terlontar dari mulut muridmu ini semuanya sudah ada darimu. Keilmuan kau lebih hebat ilmunya. Maka jangan lagi kau mendengarkan. Karena sia-sia saja kau mendengarkan. Karena ilmumu lebih tinggi dari aku, guru. Jadi matikan HP. Biarkan muridmu mainkan semua di sana. Oke kalau gitu. Halo, selamat malam. Halo. Tidak bisa buka kamera. Turun. Kurangilah kau itu bicara keras sama mereka. Tak bisa lagi lah dia dapatkan kelembutan kau kasar. Ku bilang sama guruku, kalau yang datang itu manusia, guru, sopannya aku. Tapi yang datang ini separuhnya aja manusia. Seperti Tuhannya separuh saja manusia. Tidak seutuhnya. Masih adanya sifat ketuhanan. Nah sama seperti mereka. Separuhnya manusia, guru. Separuhnya lagi iblis. Halo saudara, semangat malam. Halo saudara Aja. Hei, mau diblokir kah? Oke baik, kalau begitu abangku. Kita tidak satu misi berarti. Selamat tinggal, selamat berpisah untuk selamanya. Bye. Terima kasih ya teman-teman yang sudah naik minta diblokir. Kalian hebat. Salut. Halo, semangat malam saudara. Tahu diri dia, aku diblokir ini. Coba-coba aja naik. Pasti ku blokir. Karena kalian mau, bukan aku. Halo, semangat malam. Ya bang. Katolik, Protestan, Islam bang, Islam. Oke, mantap kawan. Thank you. Islam boleh naik Boleh, tapi kasih hadiah. Nih hadiahnya teman. Nah, bawa pulang. Salam sama bini ya. Ew. Halo, semangat. Jadi blokir. Semangat malam. Oi Juma. Buka kamera. Ini gimana ini? Buka kameranya, saudara Sinaga. Anda tidak bisa buka kamera ternyata. Tidak bisa buka kamera. Pergilah sana. Bersihkan toilet. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Saya katakan kepada saudara-saudara yang saya blokir ya. Bukan aku yang mau. Kalian yang mau. Bukan aku. Aku kan udah bilang jangan naik. Yang naik itu non muslim. Kalau ada yang naik Islam saya blokir. Kan udah aku bilang lebih dulu kan. Nah, naik berarti minta diblokir. Minta diblokir berarti bukan pendukung saya kan gitu. Ya udah. Terimalah itu. Itu kan yang kalian minta. Jangan bilang lagi aduh jahat Bang Suma aku diblokir. Enggak dong. Kan aku udah bilang. Yang naik itu yang non-muslim. Muslim yang naik berarti tidak mendukung. Ngapain coba? Mending saya blokir. Simple kok. Halo saudara Khalif. Halo.
Oke, baik. Kita blokir bang, gampang itu. Cih, mantap sekali. Hus, hus, hus. Keren toh. Silakan saudara-saudara non-muslim yang lain yang masih mau berdiskusi, yang mau kemudian kita cerdaskan supaya memahami kalau sebenarnya mereka adalah antikristus. Silakan naik. Ayo. Jangan malu-malu. Halo, selamat malam. Bobby. Halo Bob. Bob. Bobby. 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 Halo. Kristen Katolik, Bang. Oke. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Boleh, poke. Oke. Halo, selamat malam. Ya, Kristen, Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Ortodoks. Islam, jangan lagi nonton Juma ini, dia sombong. Jangan kasih gift lagi. Dia Halo, sombong saudara banget. 205, Islam, Kristen. Ingat ya, ini orang angkuh, orang sombong. Bang Zuma. Orang Oke, Islam Bang. jangan ada yang menonton lagi. Allah Akbar, Allah Kenapa Akbar. nggak? Dia terlalu sombong, terlalu angkuh. Buka kamera. Dia Buka sombong kamera. banget. Kalau masalah Buka. uang dia mau. Buka kamera. Ini saya buka. Kamu takut debat sama saya. Nih gimana? Gak kelihatan wajahmu. Lampu mati bodoh. Buka kamera. Ini sudah dibuka ini. Nggak ada, nggak nampak di sini. Senenggo, Saya mau bilangin aja sama orang Islam. senenggo. Jangan lagi dukung Juma, dia angkuh. Dia orang Senenggo. sombong. Dia orang sombong. Senenggo. Kalian mendukung, tapi dia tidak menyukai kalian. Lebih baik Idiot. kalian jangan dukung Juma lagi. Jumi, ini Jumi namanya, Jumi. Buka kamera. Sudah tolol. Mana wajahmu nggak ada? Kusantet juga kamu ini. Nggak mempan. Kenapa sih orang Islam ini bego-bego? Apa Mau saja bukti? dukung si Jumi ini. Apa bukti Kristen antikristus? Padahal kalian Ayo. sering dimarah-marahin, sering disumpah-sumpahin, masih aja dukung si Jumi ini. Ya udah, kamu dibawa kok gitu. Jangan lupa cebok air 1 sendok ya. Oke, silakan lagi yang naik. Ya mau diblokir boleh naik juga. Gak apa-apa. Halo roti bakar. Semangat Selamat malam. malam. Buka kameranya silakan. Cuma itu yang antikristus
Itu Nabi Muhammad cuma. Buka kamera, jangan kepanasan dulu. Iya, dia tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus disalib itu antikristus itu. Buka kameranya, diskusi kita. Santai aja, relax. Ayo. Nanti Anda uraikan nabiku antikristus, silakan. Iya, Buka nabi palsu. Nabi palsu yang mati diracun. Buka kamera, silakan kita diskusi. Ya, itu dia nabi palsu yang mati diracun. Buka kamera. Gampang itu, kalau cuma bernarasi gampang. Buka aja kamera, kita diskusi. Bisa? Iya. Oke. Bisa. Oke, silakan. Ayo. Oke. Sebentar. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Bang, silakan. Silakan. Ayo buka kameranya. Nah gitu dong. Ya, yang nabi palsu itu antikris ya, Nabi Muhammad itu. Oke, kita pakai data Bang ya. Boleh ya? Pakai data, boleh. Oke, baik. Dikatakan di dalam Yohanes 1:4. Dikatakan gini. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu telah dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Sekarang itu abad pertama atau abad ke-7? Sekarang ketika ditulis buku Yohanes ini. Abad pertama. Nah, abad pertama ya. Hadis Nasai 324 derajatnya Sahih Muhammad. Nah, sekarang salib itu karya antikristus atau karya orang yang percaya kepada Kristus? Salib itu sudah direncanakan untuk keselamatan umat manusia. Saya ulang lagi. Salib itu karya antikristus atau karya orang percaya kepada Kristus? Karya orang percaya kepada Kristus. Berarti iblis itu percaya kepada Kristus. Dia percaya bahwa dia itu adalah Elohim itu sendiri. Mati dia. Jadi mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan mereka, lalu mereka berusaha untuk membunuh Tuhannya gitu. Itu sebelum itu udah dinubuatkan nabi-nabi.